Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Gimana jadinya kalau seorang jenderal yang kejam dan sadis, berubah menjadi seorang biksu? Penasaran dengan kisahnya? Langsung kita ke alur ceritanya. Berlatar di Dengpeng, China, pada masa perebutan kekuasaan, kisah diawali seorang panglima yang sedang dikejar oleh sekelompok tentara di mana panglima tersebut melarikan diri masuk ke dalam sebuah kuil Shaolin. Sehingga terjadi sedikit ketegangan ketika seorang wakil jenderal bernama Kauman meminta kepala biara untuk menyerahkan panglima tersebut, namun mendapat sedikit perlawanan dari salah satu biksu yang ada di sana. Tak lama datang sang jenderal sadis dan kejam yang tak punya perasaan, yaitu Huo Ji, dan kita akan langsung diperlihatkan kenapa dia terkenal sebagai jenderal paling kejam, yaitu ketika si panglima yang sudah mengaku kalah dan memohon untuk nyawanya bahkan menyerahkan seluruh harta kekayaannya. Bagi Huo Ji tidak ada kata ampun. Jenderal Huo Ji dan Kauman ini adalah kakak beradik yang sama-sama memiliki watak kejam. Saat ini mereka berdua sedang menemui seorang komandan yang masih satu milisi dengannya. Tetapi Jenderal Huo Ji dan Kauman agak kurang menyukai si komandan, yang banyak omong padahal dia dan pasukannya jarang sekali membantu mereka berdua dalam menaklukkan kota-kota yang ada di Cina ini. Suatu hari mereka berdua didatangi seorang kapten dari negara barat, yang bernama Kapten Peter, yang membawa senjata Gatling gun yang pada saat itu masih menjadi barang langka dan belum pernah ada. Kapten Peter bersedia memberikan 1000 unit senjata seperti ini apabila Jenderal Huo Ji mau membantunya dalam pembangunan jalan kereta api yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Jenderal Huo Ji dengan tegas menolak kesepakatan ini. Meskipun dirinya kejam dan tak berperi kemanusiaan, namun dia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Tak rela jika negara barat menguasai tanah airnya. Berbeda dengan Kauman adiknya, yang justru membujuk kakaknya untuk menerima kesepakatan ini. Huo Ji pun memberikan sedikit pengertian kepada adiknya yang keras kepala ini. Sementara di Shaolin terlihat biksu bernama Jingkong bersama dengan biksu-biksu lain sedang melakukan latihan. Mereka mengeluhkan tentang krisis kelaparan akibat perang. Sehingga Jingkong memiliki ide untuk mencuri beras dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada para warga yang tengah kelaparan. Terlihat Jenderal Huo Ji yang sedang marah kepada pengasuh anaknya. Karena terjatuh, Huo Ji tidak hanya kejam tetapi juga galak. Namun tetap di hadapan anak istrinya Jenderal Huo Ji tidak lebih dari seorang ayah dan suami yang sangat mencintai keluarganya. Tak lama muncullah Kauman yang memberitahu bahwa besok si komandan mengundang Huo Ji untuk makan di restoran, di mana Jenderal Huo Ji ternyata memiliki rencana untuk membunuh si komandan, agar bisa menguasai wilayah yang saat ini sedang didudukinya. Ternyata rencana ini diketahui oleh sang istri, dia keberatan sang suami melakukan tindakan kejam seperti ini. Meskipun si komandan agak adigung-adiguna alias sombong tetapi istrinya sudah menganggap seperti saudaranya sendiri. Singkat cerita, saat Jingkong dan para biksu sedang mencuri beras di rumah para orang kaya, Huo Ji dan keluarga baru tiba di restoran untuk menemui si komandan. Kita akan dikejutkan ternyata Kauman adik kandungnya sendiri berkhianat dengan menyewa kelompok pembunuh bayaran untuk membunuh Huo Ji dan keluarganya. Jenderal Huo Ji yang belum sadar akan pengkhianatan ini, tetap fokus pada rencananya untuk membunuh si komandan. Dia menyuruh istri dan anaknya keluar. Dia langsung mengambil pistol dan menembak si komandan,
yang sudah menganggap jenderal seperti saudaranya sendiri. Situasi langsung berubah ketika pasukan pembunuh bayaran sewaan Kauman membantai pasukan pribadi Jenderal Jingkong dan para biksu yang kebetulan ada di sana memutuskan untuk membantu dengan menumbangkan beberapa pembunuh bayaran yang akan membunuh anak dan istri si jenderal. Ketegangan berlanjut sampai di jalanan. Sang jenderal berhasil membawa putri kecilnya menggunakan kereta kuda. Namun pasukan pembunuh terus mengejarnya, dan mereka nyaris jatuh ke jurang, namun beruntung sang jenderal berhasil menyelamatkannya. Jingkong berhasil menyelamatkan istri si jenderal dan membawanya ke biara, sementara si jenderal sendiri terlihat membawa putrinya yang terluka dan meminta tolong kepada para biksu untuk segera menyelamatkannya. Terjadi momen mengharukan ketika si jenderal yang di awal terkesan kejam dan sadis kini rela memohon kepada para biksu agar mereka bisa menyelamatkan putrinya, yang ternyata nyawanya sudah tidak tertolong. Si jenderal kembali memaki dan memohon, dan hal tersebut membuat istrinya menjadi semakin marah dan menyalahkan si jenderal atas kematian putri kecil mereka. 跟爸爸说句话，为什么停手啊？不能停手！是的，是的，是的。爸爸说句话，跟爸爸说句话，他没事，他没死，不救他。死老头！ Saat sudah siuman, si jenderal yang masih terpukul memutuskan untuk pergi dari biara, dan dia tak sengaja terjatuh ke dalam lubang jebakan babi yang dibuat oleh juru masak biara, yang ternyata adalah Jackie Chan. Berhari-hari si jenderal menyendiri di dalam lubang, dan Kauman adiknya mengedarkan selembaran berisi sang jenderal yang berstatus buronan. Setelah berhasil merebut tahta saudara sendiri, Kauman membantai para prajurit yang masih setia kepada sang jenderal, termasuk salah satu ajudan si jenderal yang masih setia sampai akhir hayatnya. 没想到他不是在救我，他是条狗。 Setelah beberapa hari menyendiri tanpa makan dan minum, Jackie merasa kasihan dan dia membawa si jenderal ke tempatnya. Dia memberi makan si jenderal sambil menasehatinya agar lebih bijak dan menyuruhnya agar lebih sabar dan tawakal, hingga akhirnya si jenderal memutuskan untuk mencukur habis rambutnya dan menjadi biksu. 火葬比较方便。要帮帮你吗？ Pada awalnya, para biksu menolak menerima si jenderal, namun kepala biara mengatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bertaubat, bahkan untuk seseorang seperti si jenderal yang kejam, berhak mendapat kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik dan menerima dia menjadi biksu di tempat ini. Kematian sang buah hati benar-benar merubah sifat dan sikap si jenderal yang awalnya memiliki hati sekeras batu marmer, kini menjadi seseorang yang lembut dan murah senyum. Setelah melihat kebaikan para biksu, si jenderal memiliki tujuan hidup yang baru dan sudah benar-benar bisa menerima kematian putri tercintanya. 天气那么冷，为什么不回去休息？ 随心而出，随意而他心中的仇恨 Sang jenderal sudah menemukan kebahagiaan di tempat barunya, dan Kauman sendiri terlihat sedang melakukan rapat dengan para petinggi militer pemerintahan, dan Kapten Peter yang juga ikut menghadiri. Sama seperti si jenderal, para petinggi militer ini menolak untuk membantu negara barat membangun rel kereta api di tengah-tengah mereka, dan Kauman yang kini memiliki kuasa, langsung bertindak memberikan pelajaran terhadap orang yang menentang kehendaknya. Suatu hari setelah pembangunan rel kereta api sudah berjalan, Kauman merekrut banyak warga lokal untuk melakukan penggalian mencari artefak kuno Cina, untuk diberikan kepada Kapten Peter.
Sebagai bayaran atas persenjataan yang diberikannya, Kauman tega memperlakukan saudara sebangsanya sendiri layaknya binatang, bahkan sampai tega membantai mereka semua agar tidak buka mulut terhadap kegiatan ilegalnya. Terlihat semua warga desa berlari memasuki biara. Setelah Kauman dan Kapten Peter melakukan penindasan kejam terhadap semua orang, si jenderal yang tahu betul watak adiknya sendiri memutuskan untuk muncul dan menyerahkan dirinya dan ngagaplok adiknya. 这是为我女儿打的。人占上风的时候不下手， 你先把兵撤了。 Tiba di markas, si jenderal terkejut dengan kondisi kantor lamanya, yang kini sudah berubah drastis. Ternyata ambisi Kauman untuk menjadi penguasa benar-benar sudah di luar batas, bahkan melebihi ambisinya sendiri ketika dulu masih menjabat sebagai jenderal. 真的对你那么重要吗？ Dan si jenderal terkejut sekaligus sedih tatkala melihat istrinya sendiri berhasil ditangkap dan sudah berbulan-bulan dikurung di dalam kerangkeng. Kauman nampaknya ingin mengalahkan kakaknya dalam segala hal, termasuk membunuh kakak iparnya sendiri, agar mental si jenderal menjadi down. 受苦了，但反而害了你。 放开他！放开他！就算你死， Ketika mendengar keributan dari dalam gudang yang ternyata Jingkong dan para biksu diam-diam membebaskan para sandera, yang tak lain warga desa dan salah satu biksu senior pun harus menjadi korbannya demi keselamatan warga desa termasuk si jenderal dan istrinya. Setelah para sandera kembali berkumpul dengan keluarganya, si jenderal menyuruh semua orang untuk segera pergi sejauh mungkin, karena pastinya Kauman tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, tak lama muncul Kauman bersama seluruh pasukannya yang langsung menerobos masuk, dan berniat untuk membantai semua orang. Sementara Jingkong dan para biksu bertarung di luar, si jenderal dan Kauman sendiri memilih untuk bertarung di dalam biara, dan pertarungan dua saudara ini pun tidak terelakkan lagi. Tanpa Kauman dan semua orang sadari, si Kapten Peter dan pasukannya berniat untuk menguasai tanah ini sepenuhnya. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera meratakan kuil Solin menggunakan meriam yang sudah dibawanya. Di tengah ledakan meriam, si jenderal dan Kauman masih saja sibuk bertarung sampai si jenderal menyadari ada bahaya. Dia menunjukkan sikap seorang saudara kandung dengan mengorbankan dirinya demi nyawa adiknya sendiri. Ketika jatuh tepat di pangkuan patung Buddha itulah, Kauman mulai merasakan penyesalan terhadap apa yang telah diperbuatnya, dan ketika dia keluar kuil dia harus menerima sebuah fakta menyedihkan. Karena apa yang sudah dilakukannya, tidak ada artinya sama sekali karena sekarang dirinya sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di tanah kelahirannya sendiri. Film pun tamat, jadi manusia boleh ambisi,
namun harus sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan.